Hai warga bumi, khususnya buat kalian-kalian penggemar film, namun tidak punya waktu untuk menonton film dari awal hingga selesai. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Tokyo Ghoul. Film ini merupakan adaptasi dari anime dengan judul yang sama. Karena terlalu banyak penggemar dari anime ini, makanya dibuatkanlah film Tokyo Ghoul versi live actionnya. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menceritakan sedikit apa itu ghoul. Ghoul adalah makhluk seperti manusia, namun mereka berbeda. Ghoul hanya bisa memakan daging manusia untuk tetap hidup. Apabila ghoul mencoba memakan makanan manusia, mereka akan merasakan seperti hal yang sangat menjijikkan. Selain itu, ghoul memiliki perbedaan fisik dari manusia. Ghoul sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka memiliki senjata di tubuhnya. Tubuh mereka bisa berubah menjadi senjata yang disebut Kagune. Kagune terbuat dari organ tubuh mereka, yang dimana setiap ghoul memiliki bentuk Kagune yang berbeda-beda. Selain itu, apabila ghoul memakan ghoul lainnya, ghoul tersebut akan menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan ghoul tersebut akan memiliki kemampuan dari ghoul yang dimakannya. Untuk membasmi para ghoul, dari sisi manusia memiliki Shishigi. Shishigi adalah suatu perusahaan yang bertugas untuk membasmi para ghoul. Dan setiap agen Shishigi, mereka dibekali senjata, yaitu Kagune, yang terbuat dari para ghoul yang telah mereka bunuh. Senjata tersebut bernama Winkyu, dan agen-agen tersebut bernama Merpati. Mungkin sampai di sini, aku akan anggap kalian sudah paham tentang situasi dan kejadian di film ini. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan film ini. Di scene ini, Kaneki dan Hide sedang berada di suatu kedai kopi. Kedai kopi itu bernama Anteiku. Untuk pemeran utama di film ini yaitu Kaneki. Di sini, Kaneki dan Hide melihat berita tentang ghoul. Hide berkata, ghoul sangat dekat dengan mereka. Bisa jadi, di antara orang-orang yang ada di kedai tersebut adalah ghoul. Di sini Kaneki pun tidak percaya dan berkata tidak mungkin ada ghoul di sini. Karakter Kaneki di sini sangatlah hobi membaca buku. Di saat mereka sedang bersenda gurau, buku yang dipegang Kaneki pun terjatuh, tepat di bawah kaki seorang wanita. Wanita ini bernama Rize. Rize ini merupakan wanita taksiran Kaneki. Rize pun mengambil buku tersebut dan memberikan kepada Kaneki. Scene berpindah di mana Kaneki sedang berkencan dengan Rize di suatu kafe. Mereka berdua ternyata menyukai buku yang sama. Mereka pun berbincang satu sama lain. Rize ternyata menyimpan perasaan terhadap Kaneki dikarenakan sikap Kaneki yang polos dan lugu. Malam pun tiba. Mereka yang hendak pulang dengan jalan kaki berhenti sejenak karena Rize yang secara perlahan mencoba untuk memeluk Kaneki. Di saat mereka berdua berpelukan, ternyata Rize yang secara tiba-tiba menggigit bahu Kaneki hingga terluka. Rupanya di sini Rize merupakan seorang ghoul. Rize ternyata sengaja mendekati Kaneki dan berpura-pura suka dengannya supaya Rize bisa memakan Kaneki. Kaneki yang terkejut melihatnya langsung berlari ketakutan. Namun, Kaneki tidak bisa lari jauh karena luka di bahunya. Kaneki terus berteriak meminta tolong, namun usahanya itu sia-sia. Dan pada akhirnya, Kaneki pun tertusuk Kagunenya Rize yang merupakan seorang ghoul. Di saat Kaneki sedang sekarat, Rize dengan begitu senangnya menjilat darah yang berkeluaran dari mulut Kaneki. Tanpa Rize dan Kaneki sadari, ternyata mereka berdiri tepat di atas tumpukan besi-besi bangunan. Dan secara kebetulan, besi itu pun jatuh tepat di atas Rize, yang mengakibatkan Rize pun mati. Adegan berpindah di rumah sakit. Di sini Kaneki terbangun dari sadarnya. Ternyata Kaneki diselamatkan oleh seorang dokter dengan cara memasukkan organ tubuh Rize ke dalam tubuh Kaneki agar Kaneki bisa tetap hidup. Kemudian, scene berpindah di sebuah kantin. Di sana ada Kaneki dan Hide. Namun, tiba-tiba Hide terkejut karena melihat Kaneki yang memuntahkan makanannya.
Kaneki yang merasa ada yang aneh di dirinya memutuskan untuk pulang. Sesampainya ia di rumah, ia mencoba memakan makanan manusia. Namun anehnya, tubuhnya menolak akan makanan tersebut. Di saat yang bersamaan, Kaneki mendengar berita yang ada di televisi. Berita tersebut memberitahukan bahwa seorang ghoul tidak bisa memakan makanan manusia. Setelah mendengar hal itu, Kaneki pun langsung berkaca. Dan di sini Kaneki terkejut, di mana mata kirinya telah berubah menjadi ghoul. Kaneki di sini berubah menjadi ghoul karena organ tubuh yang ia miliki sekarang adalah organ tubuh milik Rize. Akhirnya, Kaneki menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi setengah ghoul dan setengah manusia. Tak lama kemudian, Kaneki pun keluar untuk mencari yang ia bisa makan. Di saat ia di kerumunan keramaian, ia mencium bau yang ia bisa makan. Ia pun mengikuti bau tersebut. Hingga tibalah ia di suatu lorong. Ia melihat seseorang ghoul yang sedang memakan manusia. Hal tersebut membuatnya sangat terkejut. Namun, secara tiba-tiba datang seseorang ghoul lain yang membunuh orang itu, di mana ghoul tersebut bernama Nishiki Nishio, yang dimana ia membunuh ghoul tersebut karena telah mengambil wilayahnya. Nishiki Nishio pun mencoba membunuh Kaneki, namun ia ditolong oleh seseorang wanita. Wanita itu merupakan ghoul yang menjadi pelayan di kedai Anteiku, yang bernama Touka Kirishima. Touka berhasil mengalahkan Nishiki dan membuatnya lari. Touka yang menyadari Kaneki yang sedang kelaparan mencoba memberikan daging kepada Kaneki. Namun di sini Kaneki menolaknya karena ia menganggap dirinya adalah manusia. Dengan begitu pun ia pulang untuk menahan rasa laparnya. Keesokan harinya, Kaneki pergi menemui Touka untuk meminta bantuannya untuk mencarikan makanan. Di saat yang sama, pemilik kedai Anteiku yang bernama Yoshimura menawarkan ia sebuah makanan. Namun, makanan tersebut bukanlah daging manusia, melainkan hanyalah segelas kopi biasa. Kopi merupakan makanan manusia yang bisa para ghoul makan. Beberapa hari kemudian, Kaneki bersekolah seperti biasanya. Namun, di sini Kaneki menggunakan penutup mata di sebelah kirinya, yang bertujuan agar identitasnya sebagai ghoul tidak ketahuan. Namun nasib berkata lain. Ketika Kaneki bertemu Nishio, yang merupakan guru dari sekolahnya. Selain itu, guru tersebut juga dekat dengan Hide. Hal tersebut membuat Kaneki bimbang dan was-was. Dan ternyata benar, tujuan Nishio dekat dengan Hide adalah untuk memakannya hidup-hidup. Hal itu membuat Kaneki terkejut. Namun, Kaneki belum bisa melawannya karena Kaneki belum bisa mengendalikan kekuatannya tersebut. Di saat Kaneki terpojok, kekuatan Kaneki pun secara tiba-tiba bangkit. Ia pun berhasil mengalahkan Nishio hingga tak sadarkan diri. Namun semuanya itu belum berakhir, yang dimana Kaneki melihat darah Hide yang membuat Kaneki sangat lapar. Ternyata, kekuatan Kaneki berasal dari kekuatan Rize. Karena itu, Kaneki tidak bisa mengendalikan dirinya karena sifat dari Rize masih berada di dalam tubuhnya. Namun, melihat dirinya dalam cermin, ia pun mulai sadar dan tidak jadi memakan sahabatnya itu. Kaneki pun membawa Hide ke rumah sakit, dan ia pun pergi ke kedai Anteiku untuk menenangkan dirinya. Ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik kedai, dan ia berkata bahwa dirinya merasa tidak memiliki tempat tinggal untuk bisa berdampingan dengan manusia. Pemilik kedai berkata, Kaneki merupakan orang yang sangat beruntung karena Kaneki memiliki sisi manusia dan sisi ghoul. Hal itu ditandai dari sebelah matanya. Mata kirinya merupakan ghoul dan mata kanannya masih manusia. Tidak seperti ghoul kebanyakan, yang dimana kedua matanya adalah ghoul. Selain itu, pemilik kedai mengatakan bahwa pelayan kedai dan pengunjung kedai di sini pun adalah ghoul, sambil menjelaskan bahwa kedai Anteiku adalah tempat berlindung para ghoul di distrik 20. Dengan kejadian tersebut membuat Kaneki akhirnya bekerja di kedai Anteiku. Hal itu dilakukannya agar ia bisa menahan rasa lapar dan bisa hidup berdampingan antara ghoul dan manusia. Keesokan harinya, terdengar info bahwa agen Shishigi telah berada di distrik 20. Agen merpati tersebut adalah Amon dan Mado. Mereka berdua adalah agen terkuat di Shishigi. Selain itu, mereka dibekali senjata Queen Q yang kuat.
Mereka ditakuti oleh para ghoul di distrik 20. Pemilik kedai yang mendengar hal itu menyuruh untuk para ghoul yang ada di kedai Anteiku untuk berwaspada, termasuk Kaneki. Dari sisi Shishigi, agen merpati yaitu Amon dan Mado menemukan celah untuk menangkap para ghoul yang ada di distrik 20. Selain itu, agen merpati juga menghabisi sebagian para ghoul yang berada di distrik 20. Tak lama kemudian, agen merpati menemukan 2 orang yang dicurigainya adalah ghoul. Tak lama kemudian, Mado pun berhasil menjebaknya. Yang tak lain, mereka berdua merupakan tamu khusus di Anteiku. Mereka berdua adalah ibu dan anak yang bernama Ryoko dan anaknya bernama Hinami. Kembali ke scene sebelumnya, mereka berdua merupakan ghoul pelarian dari distrik 24 dan saat di distrik 20, mereka tinggal di kedai Anteiku. Saat di kedai Anteiku, mereka dekat dengan pelayan kedai, termasuk Kaneki. Kaneki juga sering mengajari motor. Kaneki juga sering mengajari Hinami cara membaca dan menulis. Karena alasan suatu hal, mereka harus pergi dari distrik 24. Kita kembali ke cerita, di mana agen merpati berhasil menjebak Ryoko dan Hinami. Alasan agen merpati sudah jelas, yaitu untuk membunuh semua ghoul yang berada di distrik 20. Dengan itu membuat Ryoko melawannya. Selain itu, Ryoko memberi celah agar Hinami bisa kabur. Di saat itu, Ryoko sangat terkejut karena melihat Queen Q dari Mado adalah Kagune dari suaminya. Hal tersebut membuat Ryoko marah, namun Ryoko tidak berhasil mengalahkannya. Di saat yang lain, Hinami pergi menemui Kaneki untuk menyelamatkan ibunya. Namun Kaneki hanya bisa melihat saja, karena Kaneki belum bisa menggunakan kekuatan ghoul-nya. Di saat yang bersamaan, Hinami sangat shock karena ibunya dibunuh secara tragis oleh agen merpati, tepat di depan matanya. Kaneki pun membawa Hinami kembali ke kedai Anteiku dan ia menceritakan kejadian barusan. Setelah mendengar kejadian tersebut, Toka yang mendengarnya kemudian langsung pergi menemui agen merpati untuk membunuh agen merpati tersebut. Namun setibanya ia di sana, Toka hanya berhasil membunuh bawahan agen merpati saja karena Mado dan Amon terlalu kuat baginya. Akhirnya, ia pun kembali ke kedai Anteiku dengan luka yang cukup serius yang ia dapatkan. Kaneki yang melihatnya hanya bisa diam dan terkejut. Keesokan harinya, Kaneki meminta Toka untuk mengajari cara menggunakan kekuatan ghoul-nya tersebut. Tujuannya adalah ia ingin membalaskan dendam kepada agen merpati karena telah membunuh ibunya Hinami. Setelah beberapa hari, Kaneki pun telah berhasil menggunakan kekuatannya. Ditambah lagi fisik Kaneki yang semakin kuat. Kaneki di sini telah berubah. Yang sebelumnya ia adalah seorang pria yang culun dan lugu, sekarang menjadi seorang pria yang beringas dan kuat. Dikarenakan organ tubuhnya merupakan milik Rize, yang dimana Rize merupakan ghoul yang sangat kuat dan ditakuti oleh ghoul lain. Toka dan Kaneki di sini membuat sebuah rencana untuk membunuh agen merpati tersebut. Namun nasib berkata lain, yang dimana Hinami di sini telah masuk ke dalam perangkap agen merpati. Agen merpati di sini telah berhasil menjebak Hinami dengan membawakan bagian tangan dari ibunya. Dengan itu, Hinami telah terjebak oleh agen merpati. Di sisi lain, Kaneki dan Toka yang mengetahui hal tersebut langsung mencari Hinami. Akhirnya, Toka berhasil menemukan Hinami di bawah jembatan. Sementara itu, Kaneki pergi ke tempat lain untuk menghambat salah satu agen merpati, yaitu agen Amon. Di sini, Kaneki mencoba menghentikan agen Amon dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Namun ia tidak berhasil karena agen Amon memiliki senjata Queen Q yang sangat kuat. Setelah Kaneki terpojok, secara tiba-tiba sifat dari Rize pun keluar. Di saat itu, Kaneki dalam posisi yang setengah sadar. Maka dari itu, Kaneki pun langsung menjadi sangat beringas dan langsung memakan bagian tubuh dari agen Amon. Hal itu langsung membuat Kaneki kuat seperti Rize. Dengan hal itu, ia berhasil mengalahkan agen Amon. Namun di sini, Kaneki juga terbayang-bayangi oleh Rize, yang membuatnya menjadi tidak waras. Kemudian, Kaneki juga mengungkapkan suatu hal kepada agen Amon.
yaitu jika manusia bisa mempercayai Gold, maka Gold dan manusia bisa hidup berdampingan. Setelah itu, Kaneki meminta Amon untuk pergi karena ia tidak ingin membunuhnya. Di tempat lain, Touka pun mencoba untuk membunuh agen merpati lainnya, yaitu Mado. Akan tetapi Mado terlalu kuat baginya, ditambah lagi Mado menggunakan senjata Queen Q yang terbuat dari kagune ibunya Hinami. Hal tersebut membuat Touka semakin marah. Namun, kemarahannya tersebut membuat ia ceroboh dan hampir mati. Akan tetapi, Hinami berhasil menyelamatkan Touka yang hampir mati terbunuh oleh Mado. Di sini, Hinami memiliki kagune yang berasal dari ibu dan ayahnya. Dengan kekuatannya tersebut, Hinami berhasil mengalahkan Mado hingga sekarat. Namun, Hinami tidak mau membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Touka pun langsung membunuh Mado. Setelah kejadian itu berakhir, Hinami pergi ke distrik 24 untuk berlindung. Dan akhir scene diperlihatkan pelayan Anteiku berserta Kaneki kembali ke kehidupan seperti biasanya. Sebelum film berakhir, di sini kita diperlihatkan bahwa agen Amon sedang memberikan sebuah bunga di kuburan Mado untuk menghargai kematian Mado. Dan di saat itu juga, Amon berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan membunuh semua para Gold yang ada. Dan film pun berakhir. Nah, sebenarnya film ini belum benar-benar berakhir, karena film ini pasti bakalan ada lanjutannya lagi. Terima kasih sudah mau mampir. Jika ada pesan dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.